Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Hai anak muda, jangan lupa untuk menjaga kesehatan reproduksi kalian. Kenapa? Karena dengan menjaga kesehatan reproduksi saat masih remaja berarti kalian turut berpartisipasi dalam menekan kemungkinan resiko berikut ini. Seperti angka kematian pada ibu melahirkan, penyakit menular seksual hingga stunting. Stunting, apakah sebenarnya ada hubungan stunting dengan remaja menjaga kesehatan reproduksi? Ya pemirsa, untuk membahas masalah tersebut, hari ini kita sudah menghadirkan 3 narasumber. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, ada Dr. Tri Puji Hardianti. Selamat bergabung Bu, selamat sore. Selamat sore Mas. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Selanjutnya ada Dr. Oni Erawati MM selaku Kepala Puskesmas Kalua. Selamat bergabung lagi Ibu. Selamat bergabung lagi. Assalamualaikum Mas Kiki, apa kabar? Sehat. Ibu bagaimana? Sehat. Oh, wow. Selalu semangat. Iya. Oke, yang terakhir ada Dr. Haji Syarifudin Basri, spesialis objin, konsultan SH. Selamat bergabung kembali Pak Dokter. Selamat bergabung kembali Kiki. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ceria. Bersama TV Tabalong. Ceria kayaknya. Oke, lanjut aja. Kita langsung aja ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu dokter. Siap. Oke, kita seperti tema kita hari ini, kita akan membahas tentang menjaga kesehatan reproduksi remaja nih dokter. Saya ke dokter Tri dulu. Oke dokter, apakah sih yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi pada remaja nih dokter? Ya, Mas Kiki izin menjawab ya Dokter Sarif, Dokter Oni. Jadi untuk kesehatan reproduksi remaja sendiri itu adalah menyangkut dari sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja itu sendiri. Jadi menurut WHO untuk batasan usianya yaitu usia 10 sampai 24 tahun. Oke, berarti gitu. Ada rentan umur ya ini ya, dokter ya. Oke dokter, untuk tujuannya sekali itu dokter kira-kira untuk mengenal kesehatan reproduksi pada remaja? Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu untuk mencegah penyakit-penyakitnya, untuk mengetahui informasi yang benar ya, sehingga remaja ini bisa bertanggung jawab akan kesehatan reproduksinya. Oke, mungkin bisa mengenal mungkin ya dokter ya dari sejak dini. Oke, kita ke Dokter Oni nih dokter. Oke ya. Siap Dokter Oni? Siap. Kayak mau aja tanya jawab cepat tepat aja ujian. Oke, Dokter Oni. Iya. Siapa saja nih dokter sasaran dalam kesehatan reproduksi nih dokter? Oke, jadi karena kita berbicara masalah kesehatan reproduksi pada saat ini adalah masalah remaja, berarti yang kita sasarannya adalah memang para remaja. Tadi yang sudah salah satunya juga adalah yang disebutkan sama Dokter Tri bahwa usianya itu kalau menurut WHO ada sekitar dari 12 sampai 24 tahun. Tapi sebenarnya kesehatan reproduksi ini tidak saja dari usia tersebut, karena sebelumnya pun anak-anak sekarang ini usia 8 tahun itu yang di SD itu sudah mulai. Karena apa? Karena dia sudah mulai terjadi di situ mulai berkembangnya semua sistem-sistem organ dia, yang mana dia itu tentu saja akan berkaitan langsung ke tubuh dia, dan itu harus diketahui. Jadi memang seperti itu. Itu untuk cakupannya dokter? Kalau cakupan kesehatan reproduksi itu jelas, itu adalah dia mengetahui tentang organ-organ tubuhnya itu, tentang alat-alat reproduksinya, hubungannya juga nanti bagaimana dengan masalah kontrasepsi, terus itu juga masalah pubertas, apa sih pubertas antara anak laki-laki dengan perempuan itu belainan kakada menjar kita itu ya, dan itu memang harus dikenalkan dari sejak awal. Terus itu mengenai hubungan seksual, kan sekarang banyak nih tentang hubungan seks bebas di anak-anak gitu, dan
itu memang harus kita ini sampai nanti persiapan-persiapan ketika dia mau menikah dan lain sebagainya. Jadi cakupannya sangat luas di kesehatan reproduksi. Oke, berarti untuk seperti yang dokter bilang jabarkan tadi, untuk seksual berarti itu bukan hal yang tabu berarti dokter ya? Iya, jadi selama ini bagi masyarakat kita kayaknya kalau masalah seks, kesehatan reproduksi itu dianggap kayak sesuatu yang tabu. Karena dianggap tabu, lalu oleh masyarakat itu, baiknya kada usah dipandirkan deh, karena kalau dipandirkan malah akan jadi kan, malah akan terjadi. Nah padahal tidak dibicarakan pun terjadi banyak sekali hal-hal yang terkait kesehatan reproduksi ini yang bermasalah di anak-anak kita remaja sekarang. Oke, berarti oke dokter. Sekarang kita ke dokter Syarif ya Pak ya. Ya, Oke dokter Syarif, kenapa remaja yang perlu nih diedukasi tentang kesehatan reproduksi? gini, Mas Kiki ya. Jadi kenapa remaja gitu? Jangan sampai kita kehilangan remaja ini pada saat dia menjadi ibu, dia tidak bisa lagi memfungsikan dirinya sebagai ibu. Kenapa? Karena pada saat remaja dia tidak bisa menjaga fungsi reproduksinya, sehingga pada saat dia menikah, dia punya anak, tiba-tiba terkena penyakit. Ya, yang sekarang ini yang penyakit yang banyak di Tabalong ini ya, saya bilang termasuk banyak ya. Saya dari tahun 2019 sampai 2022 ini itu sudah 27 sampai 30 pasien yang terdeteksi CA cervix. Ya, jadi itu pun stadiumnya sudah stadium lanjut. Ini yang ketahuan, yang belum ketahuan nih. Artinya ini kan seperti fenomena gunung es ya. Jadi kalau dia menjaga fungsi reproduksinya pada saat dia remaja, dibekali dengan pengetahuan. Jadi mungkin Dokter Oni sudah pengalaman di puskesmas, Dokter Tri sudah pengalaman di pendidikan. Makanya kita kolaborasikan. Bagaimana nanti pengalaman Dokter Oni, pengalaman Dokter Tri, dan pengalaman saya di rumah sakit itu kita jadikan satu untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah, DPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian KUA ya juga, yang sering mengawinkan orang umur 14 tahun kawin gitu kan. Benar. Ini kan sangat berbahaya. Kalau dia kawin muda nih, fungsi remajanya itu kan hilang. Tidak bisa melanjutkan sekolah, ya, tidak bisa memposisikan dirinya sebagai remaja. Sehingga pada saat dia menjadi 20 tahun ke atas, 25 ke atas, sudah terkena penyakit. Gitu. Kenapa? Karena pada umur 14 tahun, mulut rahimnya dia itu tidak siap menerima sperma. Sperma itu mengandung prostaglandin yang bisa merangsang mulut rahim untuk menjadi tumbuh menjadi tidak sempurna sehingga menjadi kanker. Itulah kenapa oleh pemerintah ya, oleh pendidikan, kemudian dari segi kesehatan tidak dibenarkan, tidak dianjurkan untuk menikah muda. Nah, di Tabalong tinggi. Oh iya. Saya selama di rumah sakit, mungkin Dokter Oni juga, Dokter Tri juga, sudah berapa kasus ini saya temukan yang menikah 14 tahun. 14 tahun itu artinya SD, SMP ya? Iya, SD. Lulus SD, SMP kelas 1. Nah, ini kan berbahaya nih. Pada saat di umur 30 tahun lebih, sudah terjadi kanker rahim, sehingga hilanglah fungsi reproduksinya. Kalau ini kita tidak awasi nanti ya, tidak kita jalankan program ya, seperti yang tercakup dalam Undang-Undang Kesehatan, peraturan pemerintah. Undang-Undang Kesehatan itu kan ada disebutkan sudah pasal 36 ya, Undang-Undang Nomor 36 pasal 71. Kemudian peraturan pemerintah ya, itu nomor 36, bahwa fungsi reproduksi itu pemerintah negara bertanggung jawab. Supaya dia seperti bilang Dokter Tri, Dokter Oni tadi, sehat jasmani dan rohani. Oke. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang fungsi reproduksi, kita harus kolaborasi Dinas Kesehatan, terutama yang kita di lapangan, dengan pemangku pengambil kebijakan tertinggi. Kalau tidak, kita Tabalong akan kehilangan remaja-remaja ini pada saat dia umur 25 tahun ke atas. Kita tahulah pemerintah kita ini, pemerintah Indonesia, kalau punya program tuh kata orang
setengah-setengah, panas-panas tai ayam. Awalnya kenceng, belakangan lembur. Nah, kenapa kita tidak mencontoh misalnya diakreditasi itu ya? Ada namanya program nasional, ya. Program nasional itu yang masuk di program nasional itu HIV, TBC, kemudian posting stunting, kemudian KB. Ya, sekarang ini kalau dulu masuk geriatri lansia ya. Sekarang nggak lagi masuk. Nah, kenapa Kespro ini tidak masuk di Proknas? Salah satunya adalah kita harus melakukan namanya preventif. 100% wanita perlindungan primernya terhadap SHA cervix adalah vaksinasi. Itu tidak pernah kita lakukan. Vaksinasi gratis pada wanita usia remaja 10 sampai 24 tahun. Supaya dia pada saat dia menjadi seorang ibu dan sebagainya, karena itu kan 14 tahun ya berfungsi imunisasi itu, sehingga dia tidak kehilangan. Nah, kenapa imunisasi TBC bisa melakukan imunisasi? Kita kena COVID sembuh divaksin. Kenapa kita nggak bisa bersuara bahwa kaum perempuan nih, seharusnya nih kaum perempuan yang bersuara nih, bukan Kiki kan? Kiki kan laki-laki ya. Ini harusnya kaum perempuan yang bersuara. Komnas Perempuan. Oh, kami wajib karena ada undang-undang, ada peraturan pemerintah harus minta vaksin gratis untuk HPV. Jadi itu kenapa konsennya kepada remaja. Kepada remaja kenapa? Jangan sampai kita kehilangan remaja kita. Ya. Itu ya. Oke. Berarti sangat peran pemerintah itu sangat penting. Penting karena nomor satu tuh pemerintah, termasuk ya Pak, dari presiden, gubernur, bupati ya, DPR, karena anggaran di DPR ya, dan itu mahal. Jadi mahal, tapi kan menjamin kualitas negara kehidupan kelangsungan perempuan kita remaja di kemudian hari. Gitu ya. Oke, kita ke dokter Tri ya. Oke dokter, apa nih dokter pengertian dari menjaga Kespro nih dokter? Untuk menjaga Kespro ya, jadi untuk menjaga Kespro itu dari perempuan dan laki-lakinya sendiri ya Mas ya. Untuk yang perempuan dijaga untuk perawatan ininya, perawatan reproduksinya ya, seperti kalau saat menstruasi diganti pembalutnya kayak gitu ya. Kemudian ya untuk menjaga ini juga kan nggak bisa dipungkiri sekarang masih ada yang pernikahan dini pada usia remaja ya, itu juga perlu diketahui untuk alat kontrasepsi yang aman. Oke, berarti alat kontrasepsi itu juga faktor pendukung ya dokter ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang remaja ya, seperti kata dokter ini tadi, remaja kita tuh dengan ibunya tuh harusnya ibunya ya, apalagi di kampung-kampung gitu ya, tabu membicarakan masalah seksual. Padahal mens pertama itu, anak menstruasi, ibunya tuh harus mengawal mens itu. Ibunya harus menjelaskan mens itu apa, cara merawat dia kalau mens. Tahu nggak cara merawat mens? Saya kurang tahu nih Pak. Tahu nih. Wajar lah ya. Iya. Artinya dia harus sadar bahwa mens pertama disebut menarche ya. Rata-rata tuh umur 13 tahun. Kalau anak kita SMP kelas 1, kelas 2 nggak mens, si ibu tuh harus aware. Bawa ke bidan, bawa ke dokter, tanya ke anaknya. Nah, harus diperiksa hormonalnya. Kenapa ini? Nah, ini kan saya baru 1 bulan ini 2 kasus menemukan Hymen imperforata. Sehingga dia kalau mens sakit. Karena apa? Darah mensnya nggak keluar. Jadi si bapak ibunya tuh dia sampai kelas 3 SMP ya ini sekarang. Dia nggak tahu kalau si anak itu tidak, hymennya tuh tertutup. Ya, hymennya tuh tertutup. Sehingga darah tuh nggak bisa keluar. Jadi kalau dia berdiri teriak dia kesakitan. Tapi kalau dia berbaring tenang karena dia nggak turun ke bawah. Ya. Nah ini kan artinya komunikasi antara ibu, terutama ibu ya, calon ibu, ini calon ibu ya, harus ada dari awal aja tentang mens aja dulu, sedikit itu ya. Jadi kalau harus kita kasih tahu nih anak, kamu kalau sama laki-laki berhubungan, berpacaran, bisa hamil, itu loh penting. Iya. Ini kan nggak dikasih tahu.
tiba-tiba datang ke rumah sakit udah 14 tahun, sudah hamil cukup bulan. Dulu ada anak SD kelas 1, kelas 6 ya. Jadi komunikasi itu perlu antara ibu dan anak kita putri remaja ya. Ya kalau laki-laki kan dia nggak begitu bermasalah ya. Tapi perempuan dia akan kehilangan masa remajanya. Tapi kira-kira untuk laki-laki di dokter, kalau dia sudah mengalami puber, kira-kira apa yang harus dijaga sama mereka? Ya jaga kelakuan. Oh, kira ada Benar kiat-kiat sekali, mungkin benar. seperti kayak perempuan kayak harus Enggak lah, kalau laki-laki kan simpel ya. Tapi akibat laki-laki lah perempuan menjadi menderita. Nah itu yang bahayanya. Laki-laki tidak berbekas gitu. Kalau perempuan kan hamil punya anak berbekas kan gitu. Jadi perempuan itu yang lebih perhatian dari orang tua kita. Baik, oke Benar. dokter. Iya. Oke, dokter kita akan rehat sejenak, nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita. Iya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke dokter, kita akan melanjutkan nih dokter perbincangan kita nih. Kita ke dokter Oni terlebih dulu ya. Oke, dokter, apa sih dokter permasalahan yang terjadi dengan Cashpro selama ini dokter? Kalau bertanya tentang apa sih yang terjadi selama ini dengan Cashpro, artinya ini yang biasa kita alami ya, dan artian dihadapi di puskesmas, dimana kita itu paling ujung tombak sebenarnya ya di puskesmas. Jadi Cashpro itu selama ini yaitu tadi satu masih belum begitu istilahnya belum begitu dikampanyekan banget tentang Cashpro ini. Yang tadi seperti dibilang Dokter Sarip juga, kok Cashpro sih tidak seperti penyakit yang lain ya, padahal ini adalah sesuatu yang nantinya menjadi sesuatu hal yang berkesinambungan, berkelanjutan bagaimana tentang insan-insan kita ini, wanita-wanita kita ini. Itu salah satunya. Jadi masih belum begitu banyak yang tahu tentang Cashpro itu apa, sosialisasinya juga masih begitu belum benar-benar diinikan, dan seharusnya memang ini karena kita lingkupnya adalah remaja yang ada di sekolah, otomatis kan seharusnya ini memang ada link kerjasama antara dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan. Itu salah satunya gitu Mas Kiki. Yang sering ditangani di dokter di di puskesmas. Jadi di puskesmas itu kita memang ada program yang namanya Cashpro ya, di mana program Cashpro itu dia juga bergandengan dengan program PKPR, artinya yang tingkat remaja, di mana di situ kita berusaha juga sudah melakukan istilahnya tuh sosialisasi, penyuluhan kepada anak-anak sekolah, tapi memang dirasa sih masih sangat kurang karena memang dari segi kita pembiayaan program Cashpro ini juga tidak terlalu kalau di dana program misalnya kayak sementara ini kan program-program yang lain tuh ada jelas nih stunting ada nih di dana BOK-nya. Nah kalau Cashpro itu nggak ada yang secara jelas diinikan. Jadi kita tugasnya ininya juga masih belum. Nah yang banyak datang ke puskesmas itu akhirnya yang terjadi di tempat kita adalah satu yang seperti tadi kata Dokter Sarip juga, bahwa orang itu tidak mengetahui nih, orang tuanya tidak mengetahui, anaknya datang ke puskesmas itu bilang, kok ulun sampai wayah inilah kada haid-haid gitu. Nah padahal umur ulun ini sudah segini gitu Pak. Jadi ternyata dia setiap bulan itu mendapatkan rasa sakit yang hebat, ternyata himennya ada bermasalah di situ setelah dicek oleh dokter, ya. Dan itu tidak diketahui oleh orang tuanya. Seharusnya di sini juga orang tua dan si anak juga tahu, oh kalau umur segini seharusnya dia sudah haid, ya, segini harus ini. Itu satu pertama. Yang kedua adalah banyaknya kebobolan. Yang tadi kebobolan ini andai kata bobolnya bagus enak ya, tapi ini bobolnya banyak yang tidak baik. Iya, ini kebobolan. Nah, mun bahar itu GBHN tuh nadok. Nah, sekarang ini itu ada malah yang sangat miris kitanya, miris. Dia itu masih sekolah, ternyata dia bilang sakit perut, datang ke UGD, ternyata melahirkan. Orang tuanya sendiri tuh tidak tahu si anak itu pada hamil. Nah kan agak sedikit anehnya kita gitu loh. Ada lagi satu. Iya Dok, kenapa Dok? Dia datang ke praktek, ini kejadian betul. Terus melahirkan malam itu, ibunya pingsan, besoknya dia ujian. Nah, SD.
Itu juga masalah yang kami hadapin di ini. Belum lagi tentang yaitu pergaulan bebas yang banyak di masyarakat. Jadi saya bilang gini, komunikasi ya. Iya dok. Komunikasi antara ibu dan anak tuh mulai sekarang mungkin harus dijalin mungkin dokter ya. Karena apa? Saya lihat gini, kalau zaman saya dulu sekolah kan, SD itu paling jam 10-11 udah pulang. Iya. Oke. Kita bisa main di rumah kan, bola kapal-kapalan, bola apa. Jadi kreativitas kita sebagai anak tuh keluar gitu kan. Tidak ada kepikiran untuk yang aneh-aneh gitu. Terus SMP, SMA juga kan dulu nggak pernah sampai sore sekolah, sampai jam 1 udah pulang. Gitu. Sehingga si orang tua ini punya waktu untuk komunikasi dengan anak. Kalau sekarang kan orang tua pulang jam 5, anak pulang jam 5. Iya. Mandi, sholat, tidur semua kan. Sehingga komunikasi itu nggak ada. Jadi ya itulah. Remaja kita akhirnya kehilangan identitas, mainnya gadget. Oh iya. Iya, betul. Semua dapat di gadget. Akhirnya meniru kan. Dipikir ibu bapaknya dia pulang sekolah, ternyata dia ke pohon para. Nah, ini Ngapain tuh dokter? main petak umpat gitu. Ah, petak umpat. Jadi ya komunikasi sekarang dokter Roni, dokter Tri. Ini kan belum punya anak nih. Iya, Nanti saya kan sudah punya dok. anak nih udah. Sudah dok. Tapi kan belum remaja anaknya. Belum dok, masih anak-anak. Nah, komunikasi itu. Jadi kalau misalnya anak 13 tahun harusnya menas pertama. Kita harus tanyakan nih, sudah anak tiap bulan itu tanyakan. Karena itu sebagai pengawal kita untuk melihat ini anak jangan sampai itu yang kata dokter tadi gitu kan. Hamil duluan gitu. Sudah 3 bulan. Makanya kata dokter ini tadi, cash pro kita nih timbul tenggelam gitu. Ada program jalan, nggak ada program, nggak ada dana, nggak jalan. Harusnya jalan seperti diakreditasi masuk di Protnas. Oh iya dok, satu lagi masalah di anak-anak kita itu kan masalah anemia itu ya dok ya, banyak sekali itu. Nah itu juga terkait dengan kesehatan reproduksinya nantinya. Jadi iya, terkadang anak-anak ini kan sudah kita lakukan pembagian tablet tambah darah. Tapi makanya sekarang itu dicoba diminum di depan kita, di depan petugas. Karena kalau dibawa pulang terkadang tidak diminum. Nah itu juga jadi masalah. Iya, jadi anemia itu sangat-sangat juga menjadi dasar nanti pada saat dia bersalin kalau dia hamil ya dok ya. Dari anemia itu nanti jadi timbul sumber masalah. Jadi minum tablet tambah darah itu setiap dia menstruasi, setiap bulan dia menstruasi ya, dia wajib minum tablet tambah darah itu. Nah terus itu misalnya dosisnya sekali sehari ya. Terus ada lagi tablet tambah darah itu sekarang IDAI dokter anak tuh memberikan sirup tablet tambah darah tuh mulai anak umur belum setahun sudah diberikan. Kan cucu saya tuh dikasih tuh. Oh iya. Dikasih tiap hari sama Prof Ari ya. Saya bilang kenapa ini dikasih? Ke penelitian itu wanita Indonesia hemoglobinnya tuh 9 semua. Rendah ya dok ya. Harusnya kan 12 ya. Ya. Ini 9 rata-rata. Jadi dia mulai dari belum setahun tuh bulanan udah dikasih seorang tablet tambah darah itu, tapi yang sirup. Jadi kalau anak kita menstruasi di rumah, ibu-ibu nih perhatikan semua ibu-ibu nih, belikan tablet tambah darah, minum tiap hari 1. Satu biji. Kalau dia banyak darahnya 2 kali 1 boleh. Gitu. Untuk mengimbangi yang keluar dan yang masuk. Gitu. Oke, kita ke dokter Syarif ya. Oke dokter, bagaimana cara kita sebagai tenaga kesehatan melakukan hal yang terbaik untuk program Cash Pro di daerah kita nih dokter? Kalau kita sebagai tenaga kesehatan selalu siaga ya. Iya. Simatupang saya bilang. Simatupang. Siaga simatupang. Siap sedia gitu. Apapun orang yang datang, 99%, 99,9% ibu-ibu yang datang dia tuh tidak pernah memperhatikan fungsi reproduksinya. Oke. Kenapa saya bilang? Kalau kita tanya, ibu ingat gak mens terakhirnya? Pasti lupa. Ya kan ya? Pasti lupa. Sehingga kita kalau menerka kapan tanggal lahirannya itu kan nomor 1 tuh dari men terakhir, HPHT. Tetapi ibu ini selalu lupa. Selalu. Dan kalau dia USG, sekarang mulai tertib nih. Trimester 1 sekali, trimester 2 sekali, trimester 3 sekali. Kalau dulu sudah mau melahirkan, nggak pernah USG. Sekarang tertib. Bidan-bidan di desa-desa tuh sudah mulai aktif. Karena kita komunikasi jalan. Karena apa? Kalau setengah kita ancam lah. Artinya gini, Bu,
Pian kalau nggak pernah USG ke rumah sakit, susah loh dilayani, ya gitu loh. Supaya gini, supaya ibu tuh selamat dunia akhirat, bayinya selamat waktu melahirkan. Karena berdasarkan pertemuan di Beijing tahun 1994 ya, itu ada pertemuan perempuan sedunia. Yang paling disorot itu di hak ajasi manusia itu adalah fungsi reproduksi wanita, yang sampai sekarang setiap negara tuh hanya negara-negara tertentu yang berhasil menekan terjadinya penyakit-penyakit pada wanita. Seperti Eropa, dia karena beasiswa, ada asuransi ya, sehingga dia kayak pemeriksaan apapun, hormon estrogen, progesteron, kemudian vaksin kanker rahim, itu semua ditanggung. Negara Asia baru Singapura yang berhasil. Nah sekarang Malaysia mulai menerapkan wajib untuk imunisasi vaksin HPV umur 9 tahun ke atas. Kalau 9 tahun sampai 24 tahun, 15 tahun, dia 2 kali vaksin. Tapi kalau 24 tahun ke atas, dia 3 kali vaksin. Itu gratis di Malaysia. Nah Indonesia kapan pertanyaannya? Kalaupun nanti ada, dengar-dengarnya ada ya. Tapi paling daerah tertentu dan sekali udah selesai. Harusnya kita nih sebagai warga negara Tabalong, kita bicara di Tabalong ya. Kita harus punya program kerja yang mencakup nasional. Artinya eradikasi kanker rahim itu bisa dikerjakan mulai sekarang. Bukan yang selama ini kita kerjakan misalnya screening, deteksi dini kanker rahim lewat pap smear. Nggak ada hasilnya. Saya waktu itu melakukan pap smear 300 orang, satu pun tidak menemukan kasus kanker rahimnya. Satu pun tidak ada yang menemukan displasia misalnya, kelainan pada NIS misalnya, neoplasia intraepithelial cervix, nggak ada. Tetapi setelah itu banyak pasien kanker rahim datang. Ditanya gini, ibu pernah nggak diajak imunisasi deteksi dini kanker rahim pap smear? Kada tahu dok kayak ulun apa itu. Ternyata sih stadium 2B, 3B. Nah, itu kan artinya apa yang kita lakukan selama ini, deteksi dini kanker rahim melalui pap smear, itu hasilnya hanya membuang uang. Sia-sia, sia-sia itu. Jadi harusnya kita berpikir mulai sekarang, lindungi remaja kita dengan vaksinasi HPV ya. Mulai umur 9 tahun, pemerintah daerah harus melindungi warga negara sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 itu. Kemudian peraturan pemerintah nomor 14 itu dia harus melindungi remaja kita dari kanker rahim dengan vaksinasi 3 kali. Itu wajib sudah. Kemudian penyuluhan itu harus melibatkan semua sektor. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian KUA. Jadi kolaborasi antara pemerintahan itu sangat penting. Itu yang terjadi pada saat dan kedepannya kita harus berpikir bahwa jangan sampai remaja kita ini pada saat dia menjadi ibu, fungsi dia sebagai ibu akan hilang. Karena apa? Misalnya kena kanker rahim, dia kemoterapi, radioterapi, fungsi dia sebagai wanita dihilang. Ya, itu. Kita akan break sebentar dokter. Pertanyaan sangat ini dokter ya. Kayaknya sangat ramai deh. Iya. Ya sebenarnya bagus Aku ini. sampai ini mendengarnya tercengang-cengang kayak dokter. masuk deh. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke dokter-dokter yang berbahagia. Oke, kita ke dokter Tri ya, terakhir ya. Oke dokter, penyakit apa yang ditakutkan kalau kita pada saat remaja tidak aware terhadap Kespro nih dokter? Oh iya, jadi untuk penyakitnya itu banyak ya Mas. Kalau untuk ketidakawarean remaja tentang Kespro ini, yang pertama yaitu infeksi menular seksual jika ada seks bebas ya. Kemudian kehamilan yang tidak diinginkan, HIV AIDS ya yang sering, atau pernikahan usia dini. Jadi kalau untuk yang kehamilan usia dini dan kehamilan yang tidak diinginkan ini, kalau tidak ada persiapan dari wanitanya itu berbahaya. Seperti nanti kalau terjadi hamil tidak dipantau ya dok ya. Jadi nanti yang seharusnya ada konsumsi vitamin, periksa USG itu
mereka tidak mengetahui. Jadi nanti ada pas sudah mau melahirkan ada keracunan kehamilan, anemia, banyak lagi penyakit yang lain. PMS ya, penyakit menular seksual ya. Oke. Nah itu untuk penyakit seks menular itu bagaimana tuh dokter? Bisa sampai terjadi kira-kira? Kalau untuk penyakit menular seksual itu tentu saja dari seks ya, yang tidak tidak menggunakan pengaman, yang tidak bersih gitu ya. Seharusnya tidak terjadi ya, tapi tidak bisa dibuktikan sekarang ya, Mas ya. Sering itu ya, tukar pasangan. Gitu, tukar pasangan. Jadi ada penelitian terbaru ya, pasien-pasien dengan kanker rahim itu, saya tuh konsen kepada kanker rahim karena banyak pasien-pasien yang ditemukan padahal dia punya kesempatan untuk hidup lebih panjang lagi gitu. Ternyata rata-rata pasien penderita kanker rahim itu adalah ibu rumah tangga. Ya, wanita penjajah seksual itu malah 0. Karena yang 27 ini yang sudah saya dapatkan datanya semua ibu rumah tangga. Tidak ada tuh wanita nakal. Dan dia selalu kawin pertama. Suaminya ada yang kawin 3 kali, ada yang sekali, ada ya. Jadi macam-macam lah proporsinya. Karena merokok begitu ya. Jadi wanita tadi katanya fungsi reproduksinya hindari merokok karena nikotin menyebabkan ya perokok pasif ya. Walaupun dia perokok pasif dan merokok itu menyebabkan tersumbatnya protein darah ke mulut rahim. Sehingga mulut rahim itu tidak dapat protein. Nah, terjadilah kanker rahim. Yaitu jaga kebersihan dan sebagainya gitu, ya. Oke. Ya, untuk segmen ini kita kan biasanya segmen mitos atau fakta, tapi kita tiadakan. Jadi kita meminta saran atau juga mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa untuk ketiga narasumber. Kita pertama ke Dokter Tri dulu ya. Oke, apa nih dokter saran-saran kepada Pemda untuk Kespro di Tabalong? Terima kasih. Jadi untuk sarannya, saya rasa dari kesimpulan tadi itu tentang edukasi ya, pentingnya kesehatan reproduksi untuk remaja di Tabalong ini terutama. Kemudian ini melibatkan semua pihak ya Mas ya, pemerintah, orang tua dan lingkungannya sendiri. Jadi berkesinambungan, tidak hanya salah satu, sehingga bisa terwujud yang untuk kesehatan remaja itu sendiri. Ke Dokter Oni. Oh iya. Saran kepada Kespro untuk Iya. Tabalong. Jadi harapannya kesehatan reproduksi ini bisa lebih digalakkan lagi karena sasaran yang kita inginkan itu adalah merupakan sasaran yang nantinya menjadi semua itu adalah berkelanjutan, berkesinambungan demi kesehatan wanita kita juga. Selain laki-laki memang ada juga. Dan ini memang tidak bisa lepas, tidak cuma satu pihak, tapi paling tidak jika kebijakan itu sangat sudah ada untuk mendukung tentang hal tersebut dan dijalankan sampai ke bawah, karena dengan juga unsur pembiayaannya ada, kita harapkan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi program itu bisa berjalan secara berkesinambungan juga kepada masyarakat, kepada anak-anak remaja kita. Dan dengan kesehatan reproduksi yang semakin kita gaungkan, kita galakan, dengan harapan adalah orang-orang itu, wanita, remaja maupun yang dewasa pun itu mengetahui tentang bagaimana merawat untuk kesehatan reproduksinya. Karena ini sangat luas sifatnya, dari kita itu cara hal yang kecil aja tentang menstruasi, cara kita mencuci pada saat kita lagi pipis dan lain sebagainya, itu diajarkan di kesehatan reproduksi. Jadi dan ini bagi ibu-ibu juga salah satunya adalah ayo kita lebih dekat kepada anak-anak kita, dengan begitu kita menjalin komunikasi yang baik, itu bisa lebih menjaga ke anak-anak kita di kemudian hari. Iya, terima kasih. Untuk Dokter Syarif, silahkan dok. Tadi saya rasa udah lengkap nih Dokter Tri, Dokter ini. Saya nambahkan saja bahwa sepertinya kita harus membuat suatu regulasi yang jelas tentang Kespro ini, sehingga implementasinya harus dijalankan. Dengan adanya regulasi dari daerah, walaupun mesin nasional belum buat, kita harus membuat. Langkah apa, terobosan apa yang kita buat untuk daerah kita supaya remaja kita sehat mental, jasmani, rohani.
ya. Jadi regulasi dibuat, implementasi dijalankan. Dan itu bukan hanya sekali, tapi berkesinambungan. Jadi artinya membuat suatu regulasi itu harus betul-betul paripurna. Jadi dari aturan kita buat, implementasinya kita jalankan, hingga hasilnya adalah paripurna. Nah yang kedua, mari kita galakkan komunikasi. Komunikasi antara ibu dan anak remaja itu harus betul-betul mulai sekarang dijalankan. Tidak lagi tabu kita berbicara tentang masalah kesehatan terhadap anak ya. Karena ini udah biasa. Kalau kita menganggap itu suatu tabu, maka suatu hari kita akan merasakan ketabuan itu. Ya. Ketabuan itu yang berbahaya. Ya. Seperti yang terjadi selama ini, ya seperti dokter ini bilang, hamil muda, kawin muda, nah itu sangat harusnya tidak dilaksanakan. Jadi mungkin itu saja saya tambahkan. Terima kasih. Oke, sangat menarik perbincangan kita pada hari ini, tapi waktunya sudah selesai, dokter. Oke, terima kasih atas kedatangannya semua narasumber. Ya, semua kita berjumpa kembali ya, dokter ya. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kami kepada 3 narasumber. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semua, khususnya di bidang kesehatan, agar kita bisa lebih aware lagi terhadap kesehatan kita, orang tua kita maupun orang-orang tercinta kita. Pemirsa, saksikan terus Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan di channel TV Tabalong, kanal YouTube program TV Tabalong, serta kini TV Tabalong hadir lebih dekat dengan Anda, yaitu dengan cara mendownload aplikasi TV Tabalong melalui Apple Store dan juga Play Store secara gratis. Pemirsa, meskipun kondisi sudah mulai membaik, tapi ingat COVID-19 masih ada. Vaksinasi lengkap serta booster untuk perlindungan imunitas sempurna. Menjaga jarak, menggunakan masker dan juga mencuci tangan adalah salah satu upaya agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Akhir kata, saya Kiki Breslin mewakili kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.